Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok Praktikum Kewirausahaan. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan akhir praktikum kewirausahaan, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 anak, yaitu pertama ada Maharani Sopiani dengan NPM 028 dari kelas pendidikan Bio 1, ada Niken Syafitri dengan NPM 058 dari kelas pendidikan 01, dan saya sendiri Lina Hakim dengan NPM 107 dari kelas pendidikan 02. Dan di sini saya akan membacakan daftar isi, yaitu yang pertama ada deskripsi usaha, yang kedua bisnis model, yang ketiga produk usaha dan produk pesaing, yang keempat sumber daya, yang kelima mitra, yang keenam konsumen, dan yang ketujuh pemasaran, kedelapan kondisi keuangan, dan yang kesembilan lampiran. Adapun deskripsi usaha, yaitu yang berjudul Japanese Sweet Sando, sebagai usaha yang bergerak dalam usaha kuliner, produk usaha yang ditawarkan kepada konsumen berupa makanan manis atau dessert. Usaha makanan ini menggunakan bahan baku sandwich berisi berbagai macam buah segar dengan whipped cream di dalamnya. Fruit sandwich atau dikenal dengan sebutan Fruit Sando merupakan sandwich yang menggunakan bahan isian berupa krim kocok potongan buah segar. Ada fruit sandwich yang menggunakan potongan stroberi saja, ada pula menggunakan jenis buah-buahan lainnya seperti kiwi dan persik. Kami menggunakan beberapa buah segar seperti stroberi, anggur, kiwi, dan juga mangga, dengan roti sandwich yang premium agar memberikan kualitas produk yang bagus. Produk ini cukup populer, membuat kami berupaya untuk menjual produk tersebut, apalagi untuk pesaing yang masih jarang, dan membuat kami semakin mantap untuk berjualan produk Japanese Fruit Sandwich. Usaha makanan Japanese Fruit Sandwich cukup menarik karena dari tampilan produknya yang menggugah selera. Apalagi produk ini cukup diminati semua jenis kalangan, entah itu tua maupun muda, dan cukup populer menjadi tren bagi para food vlogger dan para pemburu sosmed yang ingin mereview membuat konten dengan makanan tersebut. Usaha ini sudah dijalankan selama kurang lebih 1 bulan. Nama usaha Sweet Sando, bentuk kelompok, jenis intrusi kecil, nama pemilik kelompok, alamat Jalan Tobong nomor 255W, RT 10 RW 6, Tuguran Magelang, Magelang Utara, Pos Bakar Hijau, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, ID 56116. Adapun yang kedua yaitu bisnis model. Bisnis model Japanese Fruit Sandwich atau Sweet Sando, yaitu ada key partners atau mitra kunci berupa supplier bahan baku produk berkualitas dan premium, pedagang buah-buahan berkualitas, dan juga influencer. Yaitu yang kedua key activities atau aktivitas utama, membeli bahan baku premium sebagai bahan dalam pembuatan Sweet Sando, membuat produk Sweet Sando dengan kualitas terbaik dan cita rasa nikmat, memberikan pelayanan ramah dan cepat, tetap mempertahankan cita rasa produk. Yang ketiga yaitu atau value proposition atau proporsi nilai, yaitu Japanese Fruit Sandwich yang disajikan memiliki berbagai varian isi seperti stroberi, anggur, kiwi, dan mangga. Untuk varian isi bisa mix sesuai dengan selera konsumen. Adapun pembuatan produk ini dengan bahan premium pilihan agar produk dihasilkan memiliki cita rasa yang enak, produk yang terbaik, yaitu lalu ada customer relationship atau hubungan atau relasi dengan pelanggan, yaitu memberikan kualitas produk yang premium, juga memberikan ekstrak buah bagi pelanggan setia. Terus lalu ada customer segments atau segmentasi konsumen pasar, yaitu yang menjadi target pelanggan atau pasar yang oleh pemilik bisnis ini, yaitu untuk kalangan remaja hingga orang dewasa, dan menggunakan target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan, di antaranya pelajar SMP, SMA, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga. Lalu ada key research atau sumber daya, yaitu lokasi cukup strategis, alat memasak praktis dan modern, supplier bahan baku terpercaya. Adapun channel, jalur pemasaran atau promosi media sosial seperti Instagram atau WhatsApp, dan juga secara langsung. Dan lalu ada cost struktur
struktur pembiayaan yaitu seperti mempersiapkan alat untuk membuat whipped cream dan pembuatan produk Sweet Sando. Lalu ada revenue streams atau sumber pendapatan yaitu modal awal pribadi dan juga penjualan Japanese fruit sandwich atau Sweet Sando dan juga sistem bagi hasil. Lalu ada produk pesaing. Produksi produk dilakukan ketika ada orderan masuk. Sistem pemasarannya dilakukan dengan menggunakan sistem pre-order. Lama waktu pre-order selama hari kerja Senin sampai Jumat, sementara waktu produksi dilaksanakan pada weekend Sabtu sampai Minggu. Produksi diawali dengan pembelian bahan baku ke pasar mitra pada hari Sabtu. Pembelian bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan. Setelah pembelian bahan baku dilanjutkan dengan produksi hingga sore. Produk yang sudah selesai kemudian disimpan dalam freezer selama semalaman. Besok harinya produk siap diantarkan kepada customer melalui sistem COD, Cash on Delivery. Sistem COD dilakukan dengan cara menjual mendatangi tempat customer. Jika dibandingkan dengan produk pesaing, produk yang diproduksi akan lebih banyak karena lama waktu pre-order. Adapun keunggulan produk seperti kualitas bahan baku yang premium, buah yang digunakan segar, whipped cream yang melimpah, dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, tidak terlalu mengandung gula jadi aman untuk penderita diabetes. Adapun kekurangan produk seperti harga produk masih tergolong mahal bagi kalangan mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini terdapat organisasi dalam sumber daya manusia. Yang pertama itu ada ketua, kemudian ada bagian pemasaran, kemudian ada bagian anggaran dan bagian produksi. Nah, adapun posisi dari ketua ini diketuai oleh 5 hakim yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya usaha. Kemudian ada bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran ini di bagian Mbak Maharani Sopiani, yaitu tugasnya untuk memasarkan produk, mendata orderan yang masuk. Kemudian di bagian anggaran ada Niken Savitri yang bertugas sebagai menghitung dana yang masuk, kemudian menghitung dana yang keluar selama proses produksi berlangsung. Kemudian yang terakhir ada bagian produksi. Nah, untuk bagian produksi itu sendiri terdapat Lina Hakim, Maharani Sopiani dan Niken Savitri yang bertugas sebagai membuat atau memproduksi produk hingga siap dipasarkan ke customer. Kemudian ada sumber daya alat. Nah, yang pertama itu ada alat pisau, telanan, mixer, dan baskom. Untuk status kepemilikannya itu milik sendiri. Dan untuk kendala sumber daya alat yaitu adanya keterbatasan pada daya tahan bahan baku, yaitu buah yang mudah busuk dan whipped cream yang gampang basi. Kemudian juga sulitnya mencari bahan baku yang murah dan berkualitas. Kemudian ada sumber daya bahan baku. Nah, pada sumber daya bahan baku ini dipisah ya, karena bahan baku pre-order 1 dan 2 itu terdapat harga yang tidak sama antara barang satunya dengan barang pre-order 1 dengan pre-order 2, jadi dipisah. Nah, untuk bahan baku pre-order 1 itu ada whipped cream dengan jumlah 3, kemudian harga satuannya itu 24.000, 18.000 dan 17.000, totalnya menjadi 59.000. Kemudian ada buah anggur, jumlahnya itu 3 ons seharga 13.000, totalnya 13.000. Kemudian ada buah stroberi, itu satu PK kecil itu harganya 9.000. Kemudian ada buah kiwi, jumlahnya itu satu buah, harga satunya itu 8.000. Kemudian buah mangga, itu jumlah barangnya 2 buah, harga satunya 4.000, totalnya itu ada 8.000.
9.520. Kemudian sumber daya bahan baku periode 2 itu ada whipped cream yang jumlahnya 1, harga satunya 17.000. Kemudian ada buah anggur 1 ons, harga satuannya itu 10.000. Kemudian ada buah strawberry 1 paknya itu 9.000. Kemudian buah mangganya itu jumlah barangnya setengah kilo, harga satunya itu 7.000. Kemudian ada roti tawar, jumlah barangnya 1 pak, harga satuannya 14.000, totalnya 14.000. Kemudian ada susu kental manis, jumlah barang 4 saset, harga satuannya itu 1.000, kemudian total harganya itu 4.000. Kemudian ada Mika, jumlah barangnya 12, harga satuannya itu 660 rupiah, kemudian totalnya jadi 7.920. Kemudian ada plastik wrap, jumlahnya itu membutuhkan 1 yang harganya 10.000, dan totalnya itu 10.000. Jadi jumlah total sumber daya bahan baku pre-order 2 berjumlah 78.920. Yang selanjutnya ada mitra bisnis. Nah, mitra bisnis yaitu toko yang menjual bahan baku seperti roti dan whipped cream serta para pedagang buah-buahan. Tidak hanya itu, mitra dari bisnis kami juga berasal dari online shop. Peran dari masing-masing mitra tersebut yaitu sebagai supplier bahan baku. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai presentasi laporan kewirausahaan. Nah, segi konsumen, estimasi keseluruhan dari jumlah konsumen yang telah kami peroleh yaitu sebanyak 17 konsumen dengan pre-order sama 2 kali. Dari 17 konsumen kali ini terdapat 6 konsumen tetap. Kemudian untuk segmentasi pasar itu mahasiswa, yang berarti segmentasi pasar kami berdasarkan demografi pendidikan. Selain itu juga segmentasi konsumen ini kami berlokasi dekat dengan universitas. Nah, sasaran dari konsumen yaitu di sekitar kota maupun kabupaten Magelang. Dikarenakan produk kami ini tidak bisa bertahan lama. Berikutnya, untuk hari atau periode momen yang paling ramai datanya itu belum ada, karena pada saat produksi maupun pre-order ini tidak ada hari besar nasional atau hari peringatan nasional tertentu. Jadi untuk hari ini kami belum ada. Berikutnya untuk pemasaran, kami pasarkan melalui online maupun offline. Untuk offline itu melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Berikutnya untuk offline itu menawarkan secara langsung kepada konsumen. Strategi kami yaitu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara menawarkan varian buah yang beragam kepada pelanggan kami. Pada hari atau minggu tertentu kami memberikan reward kepada pelanggan berupa tweet melalui akun media sosial. Selain itu juga kami mencari pelanggan baru dengan cara menawarkan produk secara otomatis online dengan cara menunjuk untuk membeli produk kami. Nah, kondisi keuangan untuk laporan uang masuk dan keluar pada saat selama terbilang pada tanggal 5 November itu modal awal yang kami keluarkan sebanyak 150.000. Dana tersebut digunakan untuk pembelian kemasan dan bahan baku sebesar 150.000 atau 150.520. Nah, dipakai kembali pada tanggal 17 sebesar 79.000 kemasan. Totalnya sebesar 229.000. Berikutnya bagian produksi, yaitu pada pre-order pertama ada pembelian bahan baku berupa krim, buah-buahan, roti tawar, susu kental manis. Begitupun dengan kegiatan produksi yang kedua. Nah, jika di total untuk bagian produksi itu menghabiskan sebanyak 150.600 disertai dengan adanya kegiatan pengembangan produk, yaitu dengan pembelian Mika segitiga.
Nah, jika di total yaitu Rp250.600. Berikutnya jika kita hitung keuntungan selama praktikum kewirausahaan ini, untuk pre-order pertama ini ada 11 bisnis yang terjual dikali dengan harga satuannya yaitu 15.000. Nah, jika dikalikan menjadi 165.000. Jika kita kurangi dengan modal yang kami keluarkan yaitu sebesar 149.520, keuntungan bersih kami yaitu 15.280. Berikutnya untuk pendapatan per pre-order kedua sebanyak 6 pieces dikali dengan 15.000, hasilnya 60.000. Dari sini kita dapat menghitung keuntungan untuk pre-order kedua yaitu sebanyak 11.080 dengan modal 78.920. Berikut terdapat lampiran mengenai kegiatan praktikum kewirausahaan yang telah kami lakukan, di mana terdapat ada proses pembelian bahan baku, kemudian proses produksi dan pemasaran melalui pamflet, kemudian ada di sini ada foto customer ketika kami melakukan COD atau cash on delivery. Mungkin sekian, terima kasih pemaparan laporan praktikum kewirausahaan yang telah